Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Akar Bertudung. Perkenalkan, nama saya Nur Raffi. Di episode kali ini, saya berkesempatan menjadi host dan pemandu podcast. Tema podcast kali ini adalah perkembangan robotik di lingkungan sekolah. Nah, tentunya kita tidak sendiri. Di depan saya sudah ada tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Rijal Riko. Halo, Assalamualaikum Ustadz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini Ustadz Rijal? Alhamdulillah luar biasa ya, karena pada kesempatan kali ini saya diundang pada episode podcast Akar Bertudung dalam tema perkembangan robotik di lingkungan sekolah. Nah, boleh perkenalan sedikit Ustadz kepada teman-teman yang sedang menonton? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Riko Pragasatya. Saya di SMA Saint Hafiz Islamic Center ini mengampu mata pelajaran bidang studi matematika. Dan saya lulusan dari UIN Suskaryau Pekanbaru, dan saya mulai mengajar di sekolah ini dari tahun 2016. Oke, terima kasih Ustadz. Nah, berbicara tentang robotik nih Ustadz, saya dengar Ustadz telah menghadiri sebuah seminar Betul. workshop integrasi STEM robotik Ya, yang betul. diadakan di Pekanbaru. Betul. Nah, boleh dong cerita sedikit Ustadz pengalaman setelah Ustadz menghadiri seminar yang ada Boleh di dong Pekanbaru Ustadz? tentunya. Pengalaman saya mengikuti workshop integrasi STEAM robotik di Pekanbaru, tepatnya tahun lalu, tahun 2024. Pengalaman berharga yang saya dapatkan itu adalah saya bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, Ya. terutama sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu robotik gitu kan. Nah, kebetulan di bidang robotik itu saya sangat termotivasi dan saya sangat gemar di bidang tersebut, karena dari dulu, dari kecil saya suka tuh yang namanya berhubungan dengan elektronika. Iya. Makanya ketika saya diundang ke sana dan mengikuti serta berjumpa dengan teman-teman seperjuangan guru yang hobinya sama gitu kan, maka pada kesempatan itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi Sangat luar pengalaman biasa, saya. Dan saya berharap ketika saya mengikuti workshop tersebut, bukan hanya di diri saya saja mendapatkan pengalaman berharga, melainkan kalau bisa anak didik saya pun mendapatkan pengalaman dengan ilmu yang sudah saya dapatkan. Betul Ustadz. Nah, tema seminar yang Ustadz hadiri itu kan ada kata STEM Ustadz. Iya, betul Nah, sekali. STEM, apa sih STEM itu Ustadz, dan apa hubungannya dengan robotik? Oh, gitu. Nah, STEAM sendiri itu adalah suatu metode pembelajaran. Metode pembelajaran bagaimana cara mengajarkan sesuatu hal kepada orang lain gitu kan. Iya. Nah, jadi STEAM sendiri itu metode pembelajaran yang menghubungkan ilmu pengetahuan gitu kan dengan keterampilan terhadap sains, teknologi, engineering, art dan matematik. Nah, sehingga bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. Oke. Itu yang dimaksud dengan STEM. Hubungannya dengan robotik itu apa? Robotik itu kan pembelajaran bagaimana cara kita membuat robotik gitu kan, bagaimana cara kita menerapkan robot, membuat robot, menjalankan robot, yang mana pada saat sekarang ini robot itu udah menjadi satu dengan kita gitu. Iya. Seperti contoh simpelnya aja HP gitu kan. HP ini secara tidak langsung merupakan robotik Iya, gitu kan. betul. Akan tetapi dia berfungsi sebagai alat komunikasi gitu. Iya. Nah, jadi metode tadi itu diterapkan untuk memahamkan bagaimana cara melaksanakan robotik atau membuat robotik tersebut, sehingga menjadikan suatu produk atau suatu ilmu atau suatu hal yang baru gitu. Jadi itulah hubungan antara STEAM dengan robotik tadi, yaitu menghubungkan pembelajaran STEAM dengan robotik. Gitu yang dimaksud. Nah, menurut Ustadz nih, gimana sih penerapan metode STEAM itu di mapel-mapel lain, Ustadz? Oh, sebenarnya ya, kalau yang saya pelajari seharusnya dan sangat bisa diterapkan di
mata pelajaran lain, terutama di bidang yang sesuai dengan STEAM itu sendiri. Nah, yang tadi saya jelaskan kan STEAM itu sendiri itu adalah sains, berarti mapel yang berhubungan dengan sains seperti misalkan fisika, kimia, biologi gitu kan. Tidak menutup kemungkinan juga seperti halnya yang ilmu sosial gitu kan. Ilmu sosial bagaimana penerapannya? Mungkin kita bisa langsung bereksperimen ke masyarakat gitu kan. Betul. Penerapan STEAM tadi gitu kan. Itu yang sainsnya. Untuk teknologi pada saat sekarang kita ketahui kan teknologi ini mulai berkembang dan mulai maju gitu. Salah satunya yang saya tunjukkan adalah HP gitu kan. Handphone ini merupakan teknologi pada saat sekarang, dan bukan hanya handphone ini saja gitu, seperti halnya misalkan komputer, PC games, ataupun misalkan yang baru sekarang itu game yang VR, game VR itu kan merupakan teknologi. Nah, dari mana datang teknologi tersebut kalau tidak dengan pembelajaran terlebih dahulu di sekolah dasarnya gitu kan. Betul. Dari teknologi masuk ke engineering. Nah, engineering ini apa? Seperti halnya kalau bahasa kitanya itu engineering itu kan tukang, ataupun bisa dibilang teknisi gitu kan. Nah, jadi teknisi ini praktek sebenarnya lebih kepada praktek lapangan. Nah, praktek lapangan ini bagaimana? Ya, ilmu sains yang sudah kita terapkan di bidang sains baik fisika, kimia, biologi. Nah, prakteknya apa? Yaitu seperti di lab, di lapangan ataupun bagaimana yang lainnya gitu kan. Nah, kimia misalkan melakukan percobaan. Nah, di situ itulah yang dimaksud dengan engineeringnya. Secara tidak langsung kita sudah menerapkan engineering. Nah, art sendiri itu adalah seni. Nah, kita melakukan sesuatu itu pasti dengan seni. Misalkan kayak kimia, apa yang akan terjadi ketika campuran zat satu dengan zat yang lainnya menghasilkan misalkan kayak busa yang berwarna misalkan. Nah, itu kan seni. Satu lagi misalkan bisa membuat kembang api. Kembang api itu kan reaksi kimia. Betul. Nah, jadi reaksi kimia dari kembang api, kita ketahui aja kembang api pada saat tahun baru gitu kan, ada warna-warnanya kan. Nah, itu kan reaksi kimia dari suatu zat dengan zat lain, ketika digabungkan, dibakar, dia menghasilkan warna dan menghasilkan suara. Nah, itu sangat pas dengan aplikasi dari STEAM itu sendiri, yaitu di bagian art. Nah, yang terakhir adalah matematik. Sesuai dengan bidang saya, matematik semuanya itu harus ada perhitungan. Tidak hanya cuman mencampurkan ini dengan ini sembarangan gitu kan. Nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang ada bisa memberikan kecelakaan atau bahkan memberikan efek yang lebih bahaya gitu kan. Maka semua harus diukur. Ada kadarnya, ada patokannya, ada tolak ukurnya gitu kan. Nah, disitulah matematika berfungsi dan berkembang. Jadi penerapan di sekolah dengan mapel lain itu sangat bisa menurut saya setelah saya mengikuti workshop integrasi STEAM robotik. Ketika ini akan kita terapkan di bidang studi lain, terutama yang berhubungan dengan STEAM itu sendiri, sangat luar biasa kalau bisa diterapkan. Bagi guru-guru lain yang mendengarkan podcast kita pada kali ini, ayo kita bersama-sama mencoba untuk menerapkan pembelajaran STEAM ini di sekolah. Walaupun mungkin ada mengalami kendala di awal, bisa jadi kan kita namanya mau mengembangkan pembelajaran di sekolah demi untuk pemahaman siswa gitu kan. Kenapa nggak kita coba pembelajaran metode STEAM ini gitu di sekolah. Jadi kesimpulannya adalah sangat bisa sekali. Oke. Nah, Ustadz ini kan udah ikut seminar nih, Ustadz. Berdasarkan ilmu yang udah Ustadz dapatkan, bisa nggak sih kita mengimplementasikan robotik itu di sekolah kita, Ustadz? Sangat bisa sekali. Kalau saya yang akan saya terapkan di sekolah ini, selain dari pembelajaran di kelas,
Betul. Dalam hal ini saya mengimplementasikan dan mengajukan kepada pihak sekolah yaitu membuat ekstrakurikuler robotik. Artinya bukan hanya di kelas yang ingin saya terapkan, melainkan di ekstrakurikulernya juga kita coba terapkan. Bagaimana siswa itu bisa berkembang, bersaing, dan memberikan hasil yang memuaskan kepada pihak sekolah, orang tua, ataupun dirinya sendiri dengan penerapan metode STEAM terhadap robotik. Robotiknya ini yang akan dijadikan produk dari hasil pembelajaran di kelas. Nah, jadi kita salurkan di ekstrakurikuler robotik dari pembelajaran STEAM, lalu kita terapkan di robotik dan akan kita jadikan suatu produk. Itu yang akan saya coba terapkan, dan insya Allah bagi teman-teman adik-adik sekalian yang ingin masuk ke dalam sekolah kita SMA Saint Hafiz yang akan dibuka di tahun ini gitu kan, ya, tepatnya di bulan 2 ini. Nah, ayo mari sama-sama kita dukung untuk pembukaan ekstrakurikuler robotik sehingga kita bisa bersama-sama belajar, kita bisa bersama-sama berkembang serta bisa memberikan suatu produk di bidang robotik, dan kita coba mengharumkan nama sekolah kita bersama-sama untuk merealisasikan daripada ekstrakurikuler robotik, serta kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Jujur saja ketika saya mengikuti workshop, mereka menampilkan sekolah-sekolah di luar sana, tepatnya di Pulau Jawa, yang sudah menerapkan ekstrakurikuler robotik dan mereka sudah go internasional dalam hal robotik. Kenapa sekolah kita tidak? Kenapa di daerah sekolah kita tidak ada? Nah, disinilah kita coba sama-sama membangun untuk membuka ekstrakurikuler robotik, dan kita akan coba bersaing dari segi hal ya mungkin dasar dulu gitu kan, baru nanti kita maju bersama-sama seperti halnya sekolah-sekolah di Pulau Jawa sana gitu. Oke, sangat luar biasa ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, Ya. apakah udah ada nih, Ustaz, contoh penerapan kecil robotik di sekolah kita, Ustaz? Oh, udah, tentunya sudah. Pada kegiatan SMA Saint Hafiz yaitu Science Day di sekolah kita, tepatnya bulan November tahun 2024, kita sudah melaksanakan praktek robotik kecil gitu kan, yaitu berupa mobil yang dikendalikan oleh sensor jarak dengan mobil yang dikendalikan oleh sensor Android, serta pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu contoh kecil di dalam bidang robotik yang sudah kita lakukan secara tidak langsung di sekolah kita, walaupun belum ditaja oleh ekskul robotik, melainkan ditaja oleh bidang sains di sekolah kita gitu kan, tepatnya di bidang studi fisika yang kita coba buat stand pada saat kegiatan Science Day itu di bulan November, berupa praktek menjalankan mobil yang dengan sensor jarak dan sensor Android, dan kita cobakan untuk siswa-siswa sekolah lain untuk menjalankannya gitu kan. Nah, jadi ketika mereka menjalankannya, melihat hasil dari yang sudah kita buat, mereka sangat termotivasi. Mudah-mudahan dengan mereka melihat itu, mereka pun tergerak untuk membuat ekstrakurikuler robotik juga, atau mengembangkan di bidang sains atau di mapel fisika untuk pembelajaran robotik itu sendiri. Nah, jadi ketika kita tampilkan itu, sekolah-sekolah lain, siswa-siswa lain termasuk guru-gurunya, mereka sangat termotivasi sekali gitu. Artinya ada hal positif seperti halnya mereka menanyakan bagaimana proses pembuatannya, apa-apa saja bahannya gitu, dan serta praktek langsung menjalankan dari robot tersebut yang hanya dibuat simple, mungkin secara tidak langsung bisa dibuat walaupun tidak ada binaan dari sekolah atau guru. Tapi kan alangkah baiknya ketika kita belajar bersama akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa sharing, dan hasil produknya kita bisa tunjukkan di sekolah gitu kan.
betul. Jadi itu merupakan implementasi atau contoh kecil. Nah, secara tidak langsung background di podcast kita kali ini itu adalah hasil dari yang kita coba tampilkan pada kegiatan Science Day yang dibuat di stand fisika, berupa mobil dengan sensor Android, dan yang satunya lagi itu adalah mobil dengan sensor gerak gitu. Itu contoh kecilnya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah merupakan contoh kecil dari penerapan robotik yang telah kami buat di sekolah kami. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rijal tadi. Untuk teman-teman, mari kita kembangkan lagi dari produk yang kecil ini menjadi produk yang lebih maju lagi di dalam ekskul robotik yang insya Allah akan kita laksanakan di tahun ajaran baru SMA Sains Tahfiz Islamic Center. Nah, jadi baik, mari sama-sama kita coba kembangkan lagi hasil daripada contoh kecil produk yang sudah kita lakukan itu di ekskul. Jadi ayo sama-sama. Nah, kebetulan nanti insya Allah akan coba saya sampaikan ke pihak sekolah, yang mana nanti saya yang akan menjadi tutornya. Ada 2 orang guru yang mengikuti workshop kemarin, salah satunya saya. Coba kita buka ekskul robotik itu sendiri di sekolah kita. Nah, jadi yang mau ikut ekskul terbatas ya, tidak sebanyak semua siswa nanti yang kelas 10 itu ikut untuk ekskulnya. Jadi nanti terbatas berapa orang yang bisa kami coba ajarkan. Jadi mari sama-sama berjuang dan coba untuk bersaing. Nanti kita ada tesnya tuh untuk masuknya. Kenapa gitu? Karena kita sama-sama tahu kan ini ekskul yang sangat banyak peminatnya. Jadi ayo, kalau memang niat, siapkan diri kalian, apa motivasi kalian. Jadi kita coba sama-sama nanti ikuti tes untuk mengikuti ekstrakurikuler robotik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rijal. Sama. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan sedikit tentang workshop robotik yang disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Rijal Riko. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rijal karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan tips kepada kita, dan saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video podcast kami. Saya Nur Raffi sebagai pemandu podcast dan narasumber kita Ustaz Rijal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.